Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Eliana dengan NIM 1901046055 akan menjelaskan tentang teori interaksi simbolis. Sebelum tahu tentang isi dari teori interaksi simbolis, terlebih dahulu kita mengetahui sejarah dari interaksi simbolis. Sejarah interaksi simbolis. Interaksi simbolis pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, sebenarnya ide ini telah dikemukakan oleh George Herbert Mead tahun 1863 sampai 1931, yaitu beliau adalah guru dari Blumer yang kemudian dimodifikasi oleh Blumer untuk tujuan tertentu. Teori interaksi simbolik berkembang pertama kali di Chicago University dan dikenal dengan aliran Chicago. Tokoh utama dari teori ini berasal dari berbagai universitas di luar Chicago, di antaranya yaitu John Dewey dan Coley, filosof yang semula mengembangkan teori interaksi simbolik di Michigan University, kemudian pindah ke Chicago dan banyak memberi pengaruh kepada Thomas dan Mead. Selanjutnya yaitu pengertian teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Menurut Fisher, interaksi simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia, sedangkan manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara simbolik, memiliki esensi kebudayaan, saling berpengaruh, saling berhubungan, bermasyarakat, dan memiliki buah pikiran. Selanjutnya yaitu ada beberapa tokoh dari teori interaksi simbolik, yaitu ada Herbert Blumer, George Herbert Mead, William James, James M. Baldwin, John Dewey, Charles Horton Coley, William Thomas, dan Kuhn. Selanjutnya yaitu lingkup pembahasan interaksi simbolik. Pertama, perilaku manusia mempunyai makna di balik yang menggejala. Kemudian, pemaknaan manusia perlu dicari sumber pada interaksi sosial manusia. Yang selanjutnya yaitu masyarakat manusia itu merupakan proses yang berkembang, holistik, tak terpisah, tidak linear, dan tidak terduga. Yang selanjutnya yaitu manusia tidak berlaku berdasar penafsiran fenomenologi, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatik. Selanjutnya yaitu konsep mental manusia itu berkembang dialektik. Kemudian perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif. Selanjutnya yaitu landasan teori interaksionalisme simbolik menurut Herbert Blumer. Pertama yaitu individu merespon objek fisik atau benda dan objek sosial atau perilaku manusia, yaitu mereka merespon lingkungan terhadap objek fisik dan objek sosial berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Yang kedua yaitu makna adalah produk interaksi sosial, karena makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa, bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu, namun juga gagasan yang abstrak. Yang ketiga yaitu makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, yaitu sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan
Dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pemikiran George Herbert Mead tentang teori interaksionalisme simbolik. Yang pertama yaitu mind atau pikiran. Pikiran yang didefinisikan mind sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditentukan di dalam diri individu. Pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Kemudian berpikir adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol yang bermakna. Yang kedua yaitu self atau diri. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau manusia. Tetapi diri juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Karena itu ia bertentangan dengan konsep diri yang soliter dari Cartesian picture. Yang selanjutnya yaitu society atau masyarakat. Masyarakat berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting peranannya dalam membentuk pikiran dan diri. Menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar teori interaksi simbolik menurut Herbert Mead. Pertama, manusia dibekali kemampuan berpikir tidak seperti binatang. Kedua, kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Ketiga, dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya. Yang keempat yaitu makna dan simbolik memungkinkan manusia untuk bertindak atau khusus dan sosial dan berinteraksi. Yang selanjutnya itu manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. Selanjutnya yaitu manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan. Selanjutnya yaitu pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.